roh jahat semua keluar. Itu sebagai tanda pengusiran daripada ini pelepasan yang Filipus ketika memberitakan Injil, maka ini sebagai tanda pelepasan dari kuasa si jahat yang membawa engkau, yang melenggu engkau masuk ke dalam kebinasaan. Sekarang berita Injil ini yaitu mengenai Kristus, mengenai Mesias yang membebaskan engkau dari segala belenggu dosa. Engkau masuk di dalam kehidupan kekal. Sebelum kita mulai, seruput dulu kopinya. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya bersyukur karena kesempatan malam hari ini kita kembali dapat berjumpa. Kita bisa kembali membahas kebenaran firman Tuhan di dalam segala keterbatasan kita. Di dalam kehidupan kita kadang yang tidak menentu ini gitu ya. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan masih terus menggembalakan setiap kita sampai malam hari ini. Sekalipun kita ngopi bareng di rumah saja, biarlah kita tetap bisa menikmati kehangatan firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini malam yang agak spesial bagi saya karena mungkin teman-teman lihat di samping saya, di situ di belakang ada buku komik yang nanti mungkin saya akan bercerita mengenai mengapa saya akhirnya menginjil lewat komik gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan tetap membahas kebenaran firman Tuhan sebagai bagian daripada acara ngopi bareng ini untuk kita bisa menikmati firman Tuhan. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, saya sudah ditemanin kopi ya pada malam hari ini untuk menemani saya seruput dulu kopinya. Teman-teman bisa ngopi, bikin di rumah dan seruput di rumah saja, oke? Ya. Ini kopi sugar brown gitu ya, cukup nikmat ya. Jadi buat penikmati kopi, jadi saya suka ada beberapa varian, tapi nggak terlalu saya nggak suka terlalu manis gitu ya. Bukan berarti karena saya sudah manis gitu ya, nggak suka manis, tidak ya. Tapi kalau terlalu manis itu kopi kurang nikmat bagi saya gitu ya. Saya seruput lagi karena ini nikmat bagi saya. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai recovery malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat kami. Kami bersyukur karena sampai malam hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan melimpahkan kami atas kemurahan-Mu, sehingga malam hari ini kami tetap bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga nanti suatu kali kami mengadakan fisik, kiranya Tuhan juga memberkati untuk kami boleh bersama-sama di dalam fellowship dan juga membahas kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin waktu kami, sekalipun di rumah saja, kami tetap bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, urapi perkataan hamba-Mu ini, biarlah setiap tutur kata hamba-Mu ini mampu memberikan uraian kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang Tuhan ingin sampaikan pada setiap kami melalui firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya kepanasan gitu ya. Tadi habis makan agak jadi chili gitu ya. Jadi terlihat agak merah gitu ya. Baik, saya akan bahas mengenai pelayanan Filipus di Samaria ya, pelayanan Filipus di Samaria. Terambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 di bagian ini dulu gitu ya, karena ini agak panjang ketika Filipus di Samaria memberitakan Injil. Nanti kita lihat bahwa ada oknum tertentu yang akhirnya sepertinya ingin membeli gitu ya, karunia daripada Allah yang melakukan mukjizat. Nah, kita akan bahas di kemudiannya. Tapi yang saya mau bahas pada malam hari ini adalah ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria, yang bagian pertamanya dulu ya, yang bagian pertamanya dulu. Saya akan bacakan buat setiap kita. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil ya.
Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, saya akan coba pelajari semua gitu ya. Kita akan kupas di 4 ayat ini gitu ya. Kita lihat dulu profil Filipus ya. Filipus itu di dalam Kisah Para Rasul 6 ya, saya akan kutip saja. Itu adalah salah satu diaken ya yang diangkat oleh para rasul Petrus dan kawan-kawan. Pada waktu itu mereka tidak puas dengan pelayanan mimbar atau firman Allah. Dia harus juga melayani meja, lalu dibentuklah tanda petik tim gitu kan, untuk supaya bisa maksimal Petrus dan kawan-kawan yaitu para rasul untuk melayani firman, untuk berdoa, dan maka dibentuk untuk pelayanan meja yaitu diaken untuk dipilih melayani sehingga memiliki sebuah manajemen gitu ya, sistem manajemen yang baik gitu ya di dalam pelayanan untuk melayani jemaat ya. Oke, saya akan coba kutip saja di bagian Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-5 ya. Kelima, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus ya, Prokhorus, Nikaros, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, di dalamnya ada Filipus ya. Nah, inilah Filipus yang memberitakan Injil di kota Samaria ya. Filipus ini pelayan diaken gitu loh. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya, jadi orang yang pelayanan diaken atau diakonia kalau kita saat ini ya. Jadi bukan sembarang orang juga. Dikatakan dipilih orang yang penuh roh gitu ya, dan hikmat ya, terkenal baik. Ayat ketiga ya, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat ya, terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Nah ya, nggak sembarangan. Jadi siapapun kita di dalam pelayanan Tuhan itu waktu diangkat, memiliki tanda petik jabatan gerejawi gitu ya, itu harusnya kita tidak pilih. Bagi para gembala khususnya ya, jangan salah pilih, karena pelayanan diaken pun, diakonia gitu ya, itu juga nggak sembarangan ya. Jadi pelayanan diakonia itu juga bukan asal pilih saja. Oh, dia karena orang kaya, udahlah dia pelayanan diakonia, duitnya banyak, lalu dia bisa bergerak untuk melayani orang miskin misalnya, atau orang susah. Wah, dia punya mobil, kita pilih saja dia. Nanti kalau bagi-bagikan sembako dia bisa antar gitu kan, dia bisa ya memiliki kapasitas lah karena punya mobil dan lain sebagainya. Jangan berpikir demikian ya. Karena harus terkenal baik ya, penuh roh dan hikmat. Ini yang harus menjadi dasar bagi para gembala gereja untuk mengangkat pelayan-pelayannya gitu ya. Paling tidak gitu ya, mereka belajar firman, kira-kira gitu. Kenapa? Karena Stefanus yang sudah kita bahas dengan panjang lebar, yang mungkin juga belum seutuhnya, belum sepenuhnya, tapi sudah panjang saja bagian permukaan ya bagi saya ya. Itu mungkin saya nggak bisa gali dalam-dalam, itu pun gitu ya. Di dalam permukaan kita melihat bagaimana kepiawaian Stefanus, pengetahuannya begitu luas, begitu penuh gitu ya, yang disampaikan dalam pembelaannya sebagai khotbah yang berantai begitu indah, yang bisa diuraikan dengan baik oleh Stefanus. Bayangkan kalau dia tidak memiliki pengetahuan itu, saya nggak yakin bisa menyampaikan kepada mereka di tengah-tengah pejabat-pejabat tinggi, para imam dan lain sebagainya yang tentu juga mengetahui mengenai
latar belakang mengenai pembelajaran atau Taurat dan lain sebagainya. Bayangkan bisa berdebat demikian gitu ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa di dalam kedaulatannya, maka sekalipun Stefanus tidak didapati bahwa dia ini melakukan hal yang harus divonis dengan hukuman dirajam batu, ternyata emang dia harus mati. Tetapi di dalam perjalanannya Injil itu tidak berhenti ketika Stefanus mati, atau firman Allah tidak dibungkam oleh kematian Stefanus. Justru di dalam pelayanan Stefanus, maka murid-muridnya yang lain, para rasul tersebar, orang-orang yang sudah memiliki kerinduan begitu rupa yang dibakar dengan api Roh Kudus, maka kegerakan itu makin besar, api itu makin besar ke semua bangsa, ke seluruh bangsa, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kita lagi bahas Filipus. Filipus ini berada posisi sebagai diaken sama seperti Stefanus, yang akhirnya dia memberitakan Injil. Stefanus di dalam pembelaannya harus mati. Nah, sekarang Filipus yang juga sebagai seorang diaken, dia sekarang memberitakan Injil, menjadi seorang penginjil gitu ya, ke kota Samaria. Kota Samaria adalah kota yang dimana kita tahu bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang-orang Samaria dianggap orang kafir, kelompok-kelompok yang pendosa, kelompok-kelompok yang hidupnya ini kawin campur, yang nggak mengikuti Taurat, yang tidak percaya dengan adanya Allah. Mereka ini orang-orang ya pendosa lah gitu ya, kelompok demikian ya, dianggap jijik gitu ya, dianggap haram kalau berbicara dengan orang Samaria, apalagi masuk gitu kan dan lain sebagainya, maka mereka tidak berbicara ya. Kita tahu pada waktu itu juga Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan perempuan Samaria pada waktu itu di sumur Yakub ya. Jadi ketika itu perempuan Samaria pun berkata bahwa seorang Yahudi tidak berbicara kepada orang Samaria gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat Kristus pernah melayani orang Samaria melalui perempuan Samaria ini. Nah, sekarang Filipus masuk di dalam kota Samaria, yang dimana kota ini menjadi satu akan terjadi kegerakan yang besar, yang hari ini kita akan coba telusuri ayat demi ayat dan kita akan coba pahami bersama-sama. Baik, saya akan coba telusuri ya. Pada waktu itu kan penganiayaan hebat ketika itu Saulus yang belum menjadi Rasul Paulus gitu ya, berusaha untuk membinasakan jemaat ya, untuk supaya menyerahkan kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara, disesat dan sebagainya. Justru di ayat keempat, mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Justru Injil itu makin tersebar, maka pemberitaan firman Tuhan tidak pernah bisa dihentikan oleh oknum dunia. Ya, siapapun itu. Pemberitaan firman, pemberitaan Injil tidak akan pernah bisa dihentikan oleh dunia. Ya, dengan siapapun itu juga. Dunia tidak pernah bisa menghentikan pemberitaan Injil karena Allah lah yang sedang bekerja. Siapapun oknum di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa menghentikan apa yang menjadi rencana Tuhan, atau yang menjadi kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan katakan ini akan tersebar, akan terus tersebar, makin besar ya. Ini kita bisa melihat di sisi ini kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa dunia ya. Sekalipun harus dunia mematikan dengan cara mematikan, membinasakan Stefanus, tetapi berita Injil itu terus tersiar, makin hebat ya. Tidak bisa ya. Jadi yang dikerjakan oleh mereka, yaitu murid-murid Kristus, para rasul, malah gencar memberitakan Injil atau firman Tuhan ya. Bukan melakukan mukjizat ya, walaupun di dalamnya ada mukjizat. Nanti ada hal menarik yang akan kita coba sama-sama lihat gitu ya. Kadang ada hal-hal yang di dalam gereja Tuhan di postmodern seperti ini,
ada aja yang masih praktek-praktek yang nggak benar gitu ya. Nah, kita akan coba perlahan-lahan melihat itu. Ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias, yaitu Yesus Kristus, ya. Mesias yang dijanjikan dalam kitab para nabi digenapi di dalam perjanjian baru, ya. Mesias yang akhirnya mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Ini yang diberitakan oleh Filipus kepada orang-orang di situ. Jadi Filipus memberitakan Mesias, memberitakan Injil, bukan memberitakan yang lain, ya. Bukan memberitakan yang lain. Bukan untuk memamerkan kuasa ilahi, bukan akhirnya bikin KKR kesembuhan ilahi, mukjizat masih ada atau apapun. Tidak, yang dipampang adalah Injil, Mesias. Itu yang diberitakan, ya. Walaupun di dalamnya nanti kita akan lihat di ayat ke-6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan. Nah, di dalamnya ada, tetapi itu bukan menjadi penekanannya, tetapi itu menjadi semacam materai bahwa mereka, yaitu dalam hal ini Filipus, utusan daripada Allah, ya. Jadi semacam materai lah, dia bawa materai, ya, bahwa dia ini utusan daripada Allah, ya. Ada tanda-tanda untuk mengkonfirmasi itu, tetapi tidak untuk mengadakan mukjizat, ya. Pemberitaan Injil, memberitakan Mesias, itu adalah poin yang disampaikan oleh Filipus, ya. Dan ini juga yang diterima oleh orang Samaria. Kita perhatikan baik-baik. Mereka semua orang-orang Samaria dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Nah, ini seru ya. Mereka orang-orang Samaria dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Apa yang diberitakan oleh Filipus tadi? Injil, yaitu memberitakan Mesias. Dia bukan bulat hati menerima mukjizat dan tanda yang diberikan Filipus. No, bukan itu. Kita kalau perhatikan, inilah penekanan daripada Filipus dalam pelayanan, inilah penginjilan yang sesungguhnya, inilah orang-orang yang akhirnya kita bisa melihat terkonfirmasi bahwa mereka mengalami pertobatan yang sungguh, mereka mengalami pengertian yang benar karena mereka bulat hati percaya apa yang diberitakan Filipus, yaitu Injil, yaitu Kristus, yaitu Mesias yang akan datang itu sebagai penyelamat bagi hidup mereka. Dengan bulat hati. Orang bilang bulat gitu ya, bulat hati loh. Bulat hati itu segenap hati menyerahkan diri, ya. Bayangkan orang yang sudah bulat hati itu orang yang sudah mengerti dengan baik, ya. Baru orang mau katakan ya saya mau gitu kan. Ya saya ingin, punya kerinduan, punya komitmen itu karena sudah mantap gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, belum bulat hati, misalnya prospek bisnis misalnya prospek bisnis, akhirnya kita ragu, nggak bulat hati, kita nggak mau gitu ya, masih meragukan gitu. Tapi kalau orang mau bulat hati, mau tanda tangan gitu ya, mau terlibat gitu, karena dia sudah yakin gitu ya, ketika Anda dan saya sudah segenap hati karena sudah pelajari, sudah paham betul. Jadi dengan bulat hati mempercayai ini, jadi mau mengikuti ini, bahwa ini adalah penting. Pemberitaan yang disampaikan oleh Filipus, kami mau bulat hati, kami mau menyerahkan diri, kami mau berkomitmen. Ini benar-benar mengerti dengan baik dan benar. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan pengertian yang benar terhadap pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus. Bukan oleh karena kebenaran firman Tuhan tidak dikatakan mereka menerima bulat hati segala tanda dan mukjizat yang mereka rasakan. Tidak. Yang dilakukan oleh Filipus tidak dikatakan demikian. Karena apa? Mukjizat atau tanda itu hanya sebagai materai saja bahwa Filipus, ya, ini sebagai tanda dia ini adalah utusan daripada Allah, gitu loh. Sebagai seorang hamba Tuhan, ya, wakil daripada Allah untuk memberitakan kabar ini. Itu sebenarnya titik poinnya. Maka banyak sekali gereja-gereja modern saat ini justru masih saja menyuguhkan gitu ya. Ya berita Injil tapi penekanannya selalu tanda mukjizat gitu ya.
jasmania, selalu itu yang diekspos, ya, yang diekspos gitu ya, yang terus ekspos itu selalu demikian gitu ya. Ini saya ngelihat bahwa kebenaran firman Tuhan tidak katakan demikian. Kalau kita perhatikan nanti perjalanan bagaimana para rasul memberitakan Injil, kisah para rasul, ini nanti hampir tidak ada lagi mukjizat-mukjizat tuh. Surat-surat Paulus tuh nggak bicara hal-hal yang aneh-aneh lagi tuh, ya. Berita mengenai Injil, mengenal Kristus, ya kan? Pengertian yang benar, bagaimana konsep keselamatan, doktrin keselamatan yang begitu penting, yang kental akhirnya disampaikan oleh Paulus di dalam surat-suratnya banyak sekali. Hampir tidak menyinggung gitu kan hal-hal yang kayak tadi lagi ya, orang buta melihat dan lain sebagainya, hampir tidak kita ini lagi, nggak dibahas lagi. Tetapi justru sekarang malah dibahas ya. Dalam kisah para rasul sudah terus gitu kan, lama-lama ciut, bahkan tidak lagi dituliskan hal-hal yang sekalipun kita tahu bahwa Yohanes gitu ya, Rasul Yohanes pun di dalam sejarah gitu ya, di dalam buku-buku mengenai Yohanes, mengenai tafsiran dan sebagainya, bahkan Yohanes pun dimasukkan ke penggorengan gitu ya, dikatakan demikian, tapi tidak dicatat di dalam Injil gitu loh, di dalam Alkitab kita gitu kan, karena itu bukan bagian yang harus dicondongkan, yang harus ditampilkan, tidak, tapi pemberitaan wahyu Tuhan kepada Yohanes itu yang dicatat, yang ditulis gitu loh. Makanya sampai hari ini kita melihat kalau ada praktek gereja demikian, kita sudah mengetahui gitu, sesungguhnya gereja-gereja yang mengekspos, oknum-oknum gereja mengekspos itu, sepertinya itu yang mereka jual, sepertinya mereka merasakan bahwa mereka tuh memiliki kuasa daripada Allah, seperti rasul atau hamba Tuhan gitu kan. Mereka lakukan itu gitu sebagai wakil Tuhan gitu kan. Padahal kalau kita perhatikan di dalam rasul ya, kita bicara rasul, itu tanda itu justru akhirnya mengacu kepada pemberitaan Injil. Nggak ada lagi yang dikerjakan mengenai tanda-tanda gitu loh. Tidak ada lagi. Bukan berarti mukjizat tidak ada gitu. Bukan. Mukjizat yang paling terpenting adalah mukjizat rohani, yang coba kita akan telusuri lagi ya di ayat berikutnya ya. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru. Nah, ini penggambaran bahwa mereka yang dibelenggu oleh kuasa si jahat, kuasa iblis, di dalam keberdosaan manusia berdosa, yang tak berdaya gitu kan, kerasukan setan gitu ya. Maka pada waktu itu roh-roh jahat semua keluar, itu sebagai tanda pengusiran daripada ini pelepasan yang Filipus ketika memberitakan Injil, maka ini sebagai tanda pelepasan dari kuasa si jahat yang membawa engkau, yang melenggu engkau masuk ke dalam kebinasaan. Sekarang berita Injil ini yaitu mengenai Kristus, mengenai Mesias yang membebaskan engkau dari segala belenggu dosa. Engkau masuk di dalam kehidupan kekal. Ini yang diberitakan oleh Filipus di dalam Injil gitu loh. Nah, inilah yang akhirnya pengertian di dalam pengajaran. Filipus mengajar. Orang kalau bulat hati gitu ya, itu pasti harus diedukasi dulu. Kalau orang nggak diedukasi gitu ya, nggak akan mau gitu. Contoh kita pada waktu COVID gitu ya, kemarin-kemarin kita ada vaksin segala macam, orang ada isu apa, maka orang harus diedukasi dulu sehingga mau menyerahkan dirinya untuk divaksin gitu loh. Orang kan banyak konspirasi lah, informasi nggak jelas. Kita harus edukasi sehingga dia mengerti dengan benar, sehingga dia datang dengan kesadaran diri penuh. Maka pada waktu dia datang dengan kesadaran diri penuh gitu kan, karena ada edukasi dulu. Jadi inilah yang penting ya. Justru gereja-gereja saat ini kurang memberikan edukasi yang seharusnya ini adalah poin penting dalam pelayanan mimbar. Penginjilan, berita Injil, bukan tanda-tanda yang diekspos gitu ya, bukan itu. Nah, saya berharap kita harus, jemaat atau kaum awam, mulai sekarang kita mesti jeli. Kalau ada gereja-gereja yang ekspos dengan tanda atau mukjizat, itu ciri gitu ya. Itu ciri ya. Ini saya tidak mau memvonis atau apa, atau ada ketidaksukaan atau tidak. Saya lebih kepada supaya kita jangan sampai tersesat.
Jangan sampai disesatkan. Kita kaum awam jangan sampai bodoh gitu ya. Kita harus cerdas, makanya kita harus belajar, edukasi. Saya sedang mengedukasi saja ya. Kenapa tidak ditekankan kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu pemberitaan atau pembelajaran, pengajaran gitu ya. Karena firman Tuhan menekankan demikian. Kalau kita belajar secara utuh ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian ada lagi dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi tidak menekankan tadi orang lumpuh, orang timpang dan diceritakan, tidak. Maka tadi di awal tadi memberitakan Injil, memberitakan Mesias ini menjadi penekanan utama gitu. Mereka tersebar bukan untuk sebagai katakanlah orang yang memiliki kuasa seperti tukang sulap lagi roadshow gitu loh. Tidak demikian, tapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan sepertinya memiliki karunia kesembuhan lalu sepertinya mengadakan roadshow ya, yang diselimuti dengan KKR ilahi gitu kan, kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Kesembuhan ilahi itu yang terpenting itu adalah kesembuhan rohani, yaitu orang yang lumpuh secara rohani, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengerti mengenai Injil. Maka datanglah seorang penginjil, datanglah Filipus seorang hamba Tuhan yang mengajarkan mereka, mengedukasi mereka sehingga mereka bulat hati menerima Injil. Ini yang harus ditekankan ya, ini yang harus ditekankan. Saya berharap kita makin jeli di dalam posisi kita kaum awam supaya jangan kita ditipu gitu ya dengan pengajaran-pengajaran yang di luar daripada firman Tuhan. Berita Injil ini yang harus kita tekankan ya, yang harus kita, makanya kita harus terus belajar ya teman-teman ya. Jadi saya melihat bahwa itu hanya mengkonfirmasi saja sebenarnya ya, bahwa Filipus ini adalah orang yang diutus daripada Allah, yaitu dia yang berasal daripada Tuhan, yang diutus untuk memberitakan, yang memiliki kuasa tanda petik gitu ya, yang diutus dari Allah untuk memberitakan Injil. Ini yang penting, karena respon daripada orang Samaria itu adalah bukan ditekankan kepada tanda atau mukjizatnya, justru yang ditekankan adalah percaya akan pemberitaan apa yang disampaikan oleh Filipus. Hal ini sesungguhnya pernah juga disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub gitu ya. Saya coba akan kutip saja di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke 40 ya, ke 40. Melalui perempuan Samaria akhirnya banyak orang Samaria menjadi percaya karena perkataan Tuhan. Saya akan kutip di dalam Yohanes 4 ayat 40, demikianlah firman Tuhan. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat ya, tidak melakukan mukjizat apapun di sumur Yakub pada waktu itu dengan perempuan Samaria dan masuk ke kota Samaria. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini loh yang disampaikan. Ini loh yang mereka percaya. Ya, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bukan tabib yang hebat, bukan seorang penyelenggara mukjizat yang hebat, bukan itu yang mereka kenal. Dia benar-benar juru selamat dunia. Ini yang harus kita sampaikan sampai orang lain mengerti, sampai jemaat mengerti bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Harusnya demikian. Banyak orang datang dengan atribut mukjizat misalnya, tanda-tanda, tidak meletakkan Kristus sebagai juru selamat, meletakkan Kristus sebagai tukang sembuh, dokter, ya kan, tukang kaya, ya memperkaya gitu kan, jadi kayak dukun ya, jadi kayak babi ngepet dong ya, meletakkan Kristus sebagai babi ngepet gitu ya, yang bisa memperkaya gitu kan, tanda petik gitu ya, dengan ya hal-hal gaib misalnya segala macam. Kalau Kristus diletakkan demikian, nah ini salah. Maka saya berharap
kita kaum awam jangan tergiur dengan packaging yang demikian ya. Jangan tergiur. Saya berharap kita sama-sama mau diedukasi untuk kita bulat hati, mengerti siapa Yesus, mengenal siapa Yesus, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang percaya, menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen-Kristenan ya. Oke? Nah, saya melihat di ayat terakhir, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kota itu penuh dengan kemenangan. Di lain pihak si Saulus untuk menganiaya, untuk membungkam supaya mereka menderita, sehingga mereka merasakan satu duka cita, sehingga mereka menyerah, sehingga mereka tidak lagi berdaya gitu ya. Tetapi di tempat lain sukacita besar. Kota Samaria bersuka. Ini tandanya ada pertobatan yang sungguh. Waduh, ini harap menjadi sukacita kita semua ya. Mereka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Waduh, ini besar sukacita ini berarti banyak orang di kota Samaria itu atau warganya segala macam yang bertobat, menyerahkan diri, percaya kepada pemberitaan Filipus mengenai Injil dan Mesias. Wah, sama seperti tadi, dia benar-benar juru selamat dunia. Ini penginjilan yang luar biasa yang dilakukan oleh Filipus ya. Oke, teman-teman, saya akan tutup dulu sebelum saya nanti akan bercerita kembali untuk latar belakang saya menulis buku komik untuk sebagai pelayanan penginjilan saya. Tapi saya akan tutup dulu acara recovery pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini buat setiap kami. Hamba-Mu terbatas ya Bapa, tapi kiranya kuasa daripada Allah boleh terus semakin hari semakin besar di dalam pemberitaan Injil atau penggembalaan oleh firman Tuhan. Tuhan tolong sekali lagi untuk jiwa-jiwa yang di rumah saja boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang begitu agung, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Ngopi di rumah saja, tetap di rumah saja, dan kita saya ada rencana nanti kalau sudah ada satu tempat yang cukup baik untuk kita bisa persekutuan fisik, ngopi fisik secara bersama-sama. Oke, kita doakan saja. Tuhan Yesus memberkati.